fun food fashion yang terkesan biasa saja dalam kehidupan sehari-hari. Tapi justru disinilah mereka hanya melakukan penyusupan. 3 hal yang secara dekat dalam semua usia. Fun, kesenangan. Siapa sih di sini yang tidak suka menonton film, baik itu genre balita atau manula, yang terhidang di mana-mana. Dari bioskop yang canggih dan berbayar hingga hanya sekedar gadget yang hanya ada di genggaman yang siap untuk memberikan sajian indah, film-film yang menghanyutkan, hanya melenakan umat dari kenyataan. Tapi bukan hanya film saja, ada kegiatan lain yang menyenangkan. Contohnya seperti olahraga, traveling, musik, dan ataupun hobi lainnya yang dikemas secara apik dan memukau dan bisa menjauhkan diri dari persoalan-persoalan yang rumit, persoalan umat dan urgen, persoalan umat dan urgen pun terlewatkan. Food, makanan. Siapa sih di sini yang tidak hobi makan? Makanan sekarang itu sudah bukan menjadi kebutuhan asasi, tapi sudah menjadi deframing. Jadi untuk jadi suatu hobi yang bergengsi. Keluar masuk resto, keluar masuk kafe atau rumah makan itu sudah menjadi bagian dalam gaya hidup masyarakat. Nah, dalam gaya hidup masyarakat, tidak peduli mahal makanannya, tetapi yang dipedulikan hanya kerennya saja. Apalagi ada rumah makan yang brandnya itu dari negara yang superpower. Bisa jadi makanan halal pun dilupakan. Bagaimana kita bisa mendapatkan berkah, sedangkan tidak jelas status halalnya. Adapun fashion di zaman sekarang ini sudah mengikuti tren-tren tersendiri. Yang Islam menyampaikan kalau muslimah itu menutup auratnya itu dengan benar-benar tertutup untuk muslimah. Tapi karena zaman sekarang ini mengikuti tren, sudah dilupakan ajaran-ajaran Islam, syariat-syariat Islam, bagaimana cara menutup aurat yang benar. Sekarang sudah mengikuti tren zaman sekarang yang menutup aurat itu tidak layak gitu. Tidak layak untuk dicontoh dan untuk dilakukan, seperti tidak menutupi dada dalam berpakaian itu seperti telanjang dan sebagainya. Bagaimana sih cara kita mengatasi food fashion dan fun ini untuk muslimah seperti kita? Bagaimana sih cara kita untuk mengatasinya agar kita itu tidak kebawa-bawa atau melalaikan kewajiban sebagai seorang muslimah? Harus seperti apa dalam melakukan syariat-syariat Islam itu seperti apa? Dan memang sulit kalau di zaman sekarang itu untuk melakukan syariat-syariat Islam di zaman sekarang ini sangat sulit sekali kalau untuk tidak terbawa pergaulan. Apalagi kan banyak yang mengatakan kalau misalkan kita alim sedikit dibicarakan,
serba salah gitu, serba salah. Cara mengatasi untuk terhindar dari pergaulan di masa sekarang ini adalah bergaulah dengan orang-orang yang baik dan yang soleh. Kita harus bisa memilih teman untuk menjalani kehidupan kita, karena teman itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Kalau misalkan teman kita itu melakukan hal yang yang tidak pantas, maka kita pun bakal terikuti oleh teman kita. Soalnya bagaimana kita menyikapi dalam lingkungan. Biasanya kita terbawa pergaulan bebas itu gara-gara faktor lingkungan kita gitu. Jadi kita harus bisa memilih teman yang baik, yang mengarahkan kita pada kebaikan, jalan kebaikan. Insya Allah kita pun akan terarahkan dengan hal-hal yang baik seperti itu. Jangan lupa juga berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang hanya bisa menyanyiakan, dan selalu bisa bersyukur kepada Allah. Dan yang terpenting itu adalah kita niat kepada diri sendiri agar jangan mengikuti hal-hal yang membuat kita itu terjerumus ke dalam dosa. Niatkan dalam hati untuk melakukan hal-hal yang baik, meskipun susah, meskipun sulit, tapi kalau sudah mempunyai niat itu sedikit demi sedikit pun bisa untuk menjalaninya. Selalu berada dalam lingkungan yang positif, jangan disengajakan ke dalam lingkungan yang negatif, karena kan kita sudah tahu kita itu terbawa pergaulan itu gara-gara lingkungan. Kalau lingkungan kita baik, lingkungan kita positif, pasti kesananya pun pasti kita pun akan terbawa positif. Jadi ya, setahu saya itu gimana lingkungan sekitar kita, gimana bagaimana cara kita untuk bergaul biar tidak terjerumus dalam kemudaratan. Mungkin cukup sekian. Maaf bila banyak kata-kata yang tidak mengerti atau kata-kata yang salah dari saya, karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.